Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, adik-adik sekalian. Hari ini kita bertemu lagi di pertemuan 3 bahasa Inggris untuk pertanian. Kali ini kita akan membahas tentang kalimat aktif dan pasif dan kalimat langsung dan tidak langsung. Oke, mari kita lihat video pemaparan oleh Pak Z yang berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagaimana tadi telah disampaikan oleh Bu Nova, bahwa kami satu tim, Bu Nova dengan saya, ZAD, dalam mata kuliah bahasa Inggris. Dan pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas review kalimat aktif pasif dan kalimat langsung tidak langsung. Intinya adalah kita akan mengingat kembali cara-cara atau kaidah-kaidah bagaimana mengubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif, serta mengubah bentuk kalimat langsung atau direct speech menjadi kalimat tidak langsung atau indirect speech. Ya, mengapa ini perlu? Kita tahu bahwa nanti dalam perjalanan selanjutnya akan ada tugas-tugas di mana saudara diminta untuk mencari pustaka, ya, masing-masing mahasiswa nanti memilih sendiri-sendiri ditentukan. Nah, kemudian nanti kita akan belajar tentang bagaimana mengubah kalimat aktif menjadi pasif, ya, kemudian mengubah kalimat langsung menjadi tidak langsung. Saya rasa sebagai pengantar itu, dan saya yakin saudara-saudara sekalian tentu masih ingat kaidah pengubahan kalimat aktif menjadi pasif. Demikian pula kaidah pengubahan kalimat langsung atau direct speech menjadi kalimat tidak langsung atau indirect speech. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketiga ini kita akan menengok kembali atau mereview pemahaman kita tentang kalimat aktif dan pasif, demikian pula tentang kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Atau di dalam bahasa Inggrisnya kita akan melakukan review about active and passive statements and direct and indirect statements. Ya, baik. Mari kita perhatikan bersama review tentang kalimat atau pernyataan aktif dan pasif. Apa yang dimaksud dengan kalimat aktif? Secara prinsip kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya aktif melakukan sesuatu dan objeknya dikenai sesuatu yang dilakukan oleh subjek. Pada kalimat aktif, predikatnya akan berupa kata kerja aktif. Tapi ini hanya berlaku untuk kalimat verbal. Contoh, perhatikan, Ardi menanam padi. Ardi adalah subjek, menanam predikat, padi adalah objek. Perhatikan jabatan-jabatan pada kalimat contoh di atas. Jadi intinya saudara harus tahu mana yang S atau subjek, mana yang predikat, kemudian mana yang objek. Ya. Kalau saudara memperhatikan kembali, ya, pada subjek, yakni Ardi, itu kita lihat bahwa subjeknya ini melakukan sesuatu. Artinya aktif melakukan sesuatu. Sedangkan objeknya dikenai sesuatu yang dilakukan oleh subjek, sehingga disebut objek penderita. Oke, mari kita lanjut. Kaidah yang sama berlaku pula di dalam bahasa Inggris. Perhatikan example 1 atau contoh 1. Adi reads a book. Ya. Note, perhatikan bahwa Adi adalah subjek, reads active verb
atau kata kerja aktif yang disingkat biasanya dengan VA, sedangkan a book adalah objek. Mari kita lihat contoh yang kedua atau example 2. Ya, di sini di setiap jabatan kalimatnya diberi garis bawah dan di bawahnya ditulis jabatan dari kalimat masing-masing. The root system adalah subject, holds itu active verb, kemudian the plan adalah objek. Berikut adalah contoh-contoh lain dari active statements. A plant absorbs water and minerals from soil. Ya, perhatikan. Subjeknya di sini adalah a plant yang digarisbawahi awal. Kemudian absorbs adalah active verb-nya. Sedangkan water and minerals adalah objek. Kemudian contoh yang kedua. Leaves require sunlight for photosynthesis. Leaves, subject, require, active verb, sunlight, object. Perhatikan catatan di bawah, VA artinya kata kerja aktif atau active verb. Next. Berikutnya kita akan belajar tentang cara mengubah pernyataan aktif ke pasif, ya, how to change active statement to passive. Ya. Di sini ada 4 langkah utama, atau 4 steps to change an active statement to a passive statement. Step 1, langkah pertama, find the subject, verb, and object. Ya, saudara harus menentukan dulu atau menandai mana subjeknya, tandai dengan huruf S, mana verb atau active verb-nya, kemudian mana objeknya. Kemudian, the second step atau step 2, interchange the position of subject and object. Jadi, S dan O dipertukarkan tempatnya. Kenapa? Karena nanti subjek dari kalimat aktif akan menjadi objek pada kalimat pasif, sedangkan sebaliknya objek pada kalimat aktif akan menjadi subjek pada kalimat pasif. Ya, jadi interchange the position of subject and object. Step 3, change the verb form. Ubah bentuk predikatnya atau kata kerjanya. Ya, dari active verb VA to passive verb atau VP, ya. Ya, bentuknya seperti apa? Itu nanti ada kaidahnya. Ya, harus digunakan kata kerja bentuk ketiga. Kemudian nanti ditambah to be dan sebagainya. Kemudian step 4, add by in front of the new object. Ya. Pada objek yang baru yang berasal dari subjek, di depannya ditambahkan kata by. Next. Oke. Sekarang mari kita masuk kepada contoh mengubah kalimat aktif menjadi pasif. Perhatikan kalimat 1A. The root system holds the plant firmly in the soil. Berdasarkan step pertama, maka kita tandai dulu mana subjek, mana verb, atau active verb karena ini kalimat aktif dan objeknya. Ya. Kemudian setelah itu masuk ke langkah kedua atau step 2, interchange the subject and object. Artinya posisi subjek dari kalimat awal dan objek kita pertukarkan sehingga the plant menjadi subjek yang baru atau SN diberi tanda SN ya. New subject, kemudian di bagian akhir di sini ada the root system, ya itu ada ON di situ diberi tanda ON artinya new object, ya jadi dia hasil rukir, hasil pemindahan, ya kemudian berdasarkan langkah yang ketiga atau step ketiga ubah verbnya
dari verb aktif menjadi pasif. Nah, kita ingat bahwa berdasarkan kaidah to hold, held, held. Ya, maka kata kerjanya bentuk ketiga adalah held. Nah, kemudian karena subjek yang baru ini adalah tunggal, ya, maka to be-nya di sini adalah is. Makanya verb pasifnya menjadi is held. Kemudian berdasarkan step keempat, tambahkan kata by sebelum the root system atau di muka the root system. Ya, ini sesuai dengan step-step yang telah diterangkan sebelumnya. Next. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang impersonal passive. Ya, ini agak sedikit menarik perhatian. Ya, di sini ada beberapa contoh kalimat. Ya, farmers apply fertilizers to increase the crop yield. Ya. Kemudian kalimat yang kedua, we irrigate the plants, ya, to fulfill their water requirement. Nah, kalau kita memperhatikan kedua kalimat ini, maka subjeknya kalimat yang pertama apa? Farmers. Kemudian kalimat yang kedua, subjeknya adalah we, ya, kita atau kami. Nah, pada saat kedua kalimat ini diubah menjadi bentuk pasif, ya, sesuai dengan step-step yang telah dijelaskan di awal tadi, maka objek dari kalimat yang pertama kita pindahkan menjadi subjek kalimat baru. Maka di sini fertilizers itu menjadi new subject. Ya. Kemudian farmers, ya, akan menjadi new object. Dan apply itu sesuai dengan ketentuannya karena dia termasuk kata kerja beraturan, maka perubahannya dari bentuk pertama apply menjadi applied, ya. Maka inti verbnya itu adalah menjadi applied, sedangkan karena di depannya subjeknya yang baru itu adalah fertilizers jamak, maka to be-nya itu akan berupa a, bukan is. Kemudian di depan farmers di sini kita tambahkan by, oleh, ya, to increase the crop yield. Cara yang sama berlaku untuk kalimat yang kedua, ya. Kita perhatikan untuk kalimat yang kedua bentuk pasifnya akan menjadi the plants, ya. Tentu saja to be-nya nanti akan menjadi are karena the plants itu, ya, itu adalah bentuk jamak, ya, maka to be-nya itu adalah are. Kemudian verb-nya itu asal katanya adalah to irrigate, itu termasuk kelompok yang beraturan sehingga nanti tinggal ditambah ed, maka bentuk ketiganya adalah irrigated. Ya, maka dia verb pasifnya atau VP-nya menjadi are irrigated. Kemudian objeknya adalah by us. Betul kan ya? Karena subjek awalnya itu adalah we. Ya, kalau dia posisinya sebagai objek, dia akan menjadi us. Nah, ditambahkan kemudian menjadi by us, sedangkan bagian kalimat yang berikutnya, itu keterangan, akan selalu sama, baik susunannya maupun tempatnya. Ya. Namun, di dalam kaidah bahasa Inggris baku, karena subjek dari kalimat aktifnya di sini adalah general subject atau subjek yang sifatnya umum, nanti setelah dia berubah menjadi pasif, maka by farmers, by us, ini justru sebaiknya tidak dituliskan.
Ya, sehingga bentuk kalimat pasifnya menjadi fertilizers are applied to increase the crop yield. Perhatikan di sini jabatan kalimatnya yang ada adalah new subject, fertilizers are applied, verb, kemudian objeknya hilang. Ya, karena to increase the crop yield ini sudah keterangan. Maka di sini ada objek yang hilang. Ya. Objek yang hilang itu digolongkan sebagai impersonal pasif. Pasif yang tidak ada pelakunya. Ya. Mengapa demikian? Nanti akan kita bahas. Ya. Lihat contoh sekarang yang kalimat yang kedua bentuk pasifnya. The plants are irrigated by us pun juga hilang. To fulfill their water requirements. To fulfill their water requirement itu adalah keterangan. Nah, perhatikan bagian kalimat yang jabatannya adalah keterangan. Pada saat dia berubah dari kalimat aktif menjadi pasif atau sebaliknya, maka susunan maupun tempat atau posisinya tetap tidak berubah. Ya. Sekarang kita akan perhatikan kalimat yang kedua. Kenapa ini objeknya kok tidak ada? Ya. Karena we itu sifatnya kan general subject. Subjek yang sifatnya umum. Bisa kita semua orang, umat manusia, tapi lebih spesifiknya kalau kita bicara we irrigate, itu tentu yang melakukan adalah petani, gitu ya. Maka farmers, us, people, ya, human, itu semua digolongkan sebagai general subject yang kalau nanti diubah kalimatnya menjadi pasif, maka dia bentuk objeknya hilang. Itulah yang disebut dengan impersonal pasif. Dan menghilangkan objek di sini itu malah justru itu yang benar menurut kaidah kebahasaan atau menurut grammar. Next. Nah, berikut ini kita akan masuk ke penjelasan tentang kalimat langsung atau direct statement dan indirect statement. Apa yang dimaksud dengan direct statement atau kalimat langsung? Atau kalau dulu kita di sekolah lanjutan, kita mempelajari namanya direct speech. Ya, pernyataan atau kalimat langsung. Kalimat langsung itu adalah kalimat yang disampaikan langsung oleh pembicara kepada lawan bicara pada saat terjadinya hal yang sedang disampaikan. Ya, sedangkan indirect statement atau indirect speech atau pernyataan atau kalimat tidak langsung adalah pernyataan atau kalimat tentang sesuatu hal atau gejala atau peristiwa yang bersifat sebagai informasi atau berita. Artinya kejadian itu sebenarnya sudah berlangsung, ya, yang bersumber dari kejadian aslinya. Nah, contoh-contoh berikut ini bisa saudara perhatikan dalam bahasa Indonesia, ya. Ali berkata kepada Budi, ya, dengan kemudian kolon titik 2, kemudian pembuka kata, ya, tanda petik, ya, Tuti adalah adikku. Kesannya di sini adalah kita mendengar pembicaraan langsung. Ya, pada saat itu Ali berbicara langsung kepada lawan bicaranya atau yaitu Budi. Nah, kalau kalimat ini akan kita ubah menjadi kalimat tidak langsung, maka kalimatnya akan menjadi Ali berkata kepada Budi bahwa Tuti adalah adiknya. Artinya di sini Tuti adalah adik Budi. Perhatikan bahwa kalimat tidak langsung di sini itu adalah merupakan informasi atau berita dari suatu kejadian yang sudah terjadi sebelumnya.
Perhatikan sekarang contoh kalimat yang kedua. Bambang bertanya kepada Sari, siapa nama ayahmu? Ya, dengan titik dua, pembuka kata, dan kemudian tanda tanya, kemudian penutup, ya, tanda petik. Kemudian kalimat tak langsungnya menjadi, Bambang bertanya kepada Sari tentang nama ayahnya, atau tentang nama ayah Sari. Gitu ya. Maka kesannya bahwa yang mengatakan kalimat tidak langsung ini mungkin bukan Bambang, tapi orang lain. Jadi apa yang dilakukan oleh Bambang terhadap Sari, ya, yang pertama itu adalah pembicaraan langsung, yang kedua sebenarnya adalah berita dari kejadian yang diceritakan oleh orang lain atau orang ketiga, ya, yang menceritakan tentang apa yang ditanyakan Bambang kepada Sari. Nah, pola semacam ini sebenarnya berlaku juga di dalam bahasa Inggris, yakni pada penggunaan direct speech dan ke indirect speech. Namun, karena di dalam bahasa Inggris itu ada ketentuan tenses yang menyangkut waktu, maka pada indirect statement, verbnya nanti akan berubah ke bentuk lampau biasanya, atau past tense. Next. Nah, perhatikan contoh-contoh berikut, examples. The botanist said, bacteria are living microorganisms. Ya, ini kita mendengar seolah-olah seorang ahli botani itu berbicara di hadapan kita. Ya, the botanist said, ahli botani itu berkata, ya, bla 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 bla. Nah, kalimat tidak langsungnya adalah the botanist said that, ya, tanda petik, kemudian kolon atau titik dua dan sebagainya itu semua hilang. Ya, maka penandanya di sini kalimat langsung adalah menggunakan that atau kata lain, ya, yang sesuai dengan tujuan kalimat tidak langsungnya, sehingga kalimat ini menjadi the botanist said that bacteria were living microorganism. Perhatikan di sini pada kalimat langsungnya itu botanis itu menyatakan bacteria are living microorganism. Karena ini di kalimat langsungnya sudah menjadi berita, artinya kejadiannya sudah lampau, maka beritanya adalah menjadi ahli botani itu menyatakan bahwa bakteria adalah mikroorganisme hidup. Tapi di sini perhatikan, A-nya berubah menjadi were, menjadi lampau. Nah, itu ciri khas yang harus kita pahami. Ya, walaupun nanti juga ada penanda sesuai dengan sifat dari kalimat langsungnya, nanti mungkin ada sifat-sifat berbeda yang lain. Kemudian kita lihat contoh kalimat yang kedua. The lecturer asked the students, what is the unit of electric power? Ya, di sini biasa pakai kolon atau titik dua, kemudian tanda petik pembuka, tanda tanya, tanda petik penutup. Berarti yang kita dengar itu adalah pernyataan dari si dosen langsung. Sedangkan pada pernyataan tidak langsungnya, ya, itu kalimat itu menjadi the lecturer asked the students about the unit of electric power. Ya. Dosen itu menanyakan kepada mahasiswanya, para mahasiswanya, tentang satuan daya listrik. Jadi kalimat kedua ini sebenarnya merupakan kalimat berita. Kejadiannya lebih kemudian atau lebih lampau dibandingkan, lebih akhir dibandingkan kejadiannya lebih akhir dibandingkan kejadian yang pertama. Kemudian begitu pula contoh yang berikutnya. Ya, Narti Astuti, did you do your homework? Bentuk tidak langsungnya menjadi Narti Astuti
if she had done her homework. Ya. Kalau di dalam bahasa Indonesia, maka bisa kita katakan kalimat yang pertama, Nardi bertanya kepada Tuti, sudahkah kamu mengerjakan pekerjaan rumahmu? Kalimat tidak langsungnya menjadi, Nardi bertanya kepada Tuti, apakah ia telah mengerjakan pekerjaan rumahnya. Maka kalimat yang kedua ini sebenarnya adalah kalimat berita dari kejadian aslinya. Nah, jadi dengan demikian maka saudara tahu ya ciri-ciri bentuk pengubahan kalimat langsung menjadi tidak langsung. Ya. Ada dua di sini, terutama adalah untuk merubah tensisnya. Ya, biasanya lebih lampau. Kemudian kata penghubung, ya, maka itu akan disesuaikan dengan konteks apa yang ditanyakan, apa yang dibicarakan berdasarkan kalimat langsungnya. Ya, perhatikan juga bahwa sebagai bentuk berita, maka pernyataan tidak langsung atau indirect statement memiliki tenses lebih lampau dibandingkan pernyataan langsungnya. Ini hal-hal yang perlu saudara pahami. Saya rasa sudah cukup jelas. Terima kasih atas perhatian saudara. Thank you for your attention. And thank you. Oke, sekian dulu pertemuan kita pada minggu ini. Adik-adik sekalian, di minggu ini jangan lupa submit untuk kuisnya ya. Kuisnya kali ini kuisnya adalah seputar kalimat pasif ke aktif atau aktif ke pasif. Mohon nanti dicermati bagaimana yang sudah tadi disampaikan oleh Pak Z. Seperti itu dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sentosa, salam sehat untuk kita.